haus. Padahal dia tidak ada salatnya, tidak ada ibadahnya. Karena bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga, bukan amal. Tapi rasa kasihan. Dia haus. Dia pingin minum. Dan dia mencari minum, tidak dapat. Dia dapat sumur. Dan sumur itu tidak ada timbanya. Dan ketika terpaksa dia turun ke sumur itu dengan merobek bajunya. Ada selendangnya, diikat. Dia turun karena tidak ada timba, maka dia pakai sepatu jadi timbanya. Lalu dia gigit sepatu itu, lalu dia naik. Dengan susah payah dia naik, dan ketika dia mau minum air itu, tiba-tiba ada anjing yang kehausan. Ada anjing yang kehausan, maka air itu bukan diminumnya, malah diberikan kepada anjing itu. Tidak sempat wanita itu minum, tiba-tiba wanita itu berpulang ke rahmatullah. Dan dinyatakan masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Sebaliknya, ada seorang ahli ibadah, rajin salat. Dia masak, sudah menyajikan makanan, simpan makanan di atas meja, tiba-tiba dia salat. Tiba-tiba ada kucing yang makan makanan itu. Dan betapa marahnya wanita yang rajin salat ini, rajin ibadah. Dia ikat kucing itu. Dan tidak membiarkan kucing itu mencari makan, sampai kucing itu mati kelaparan. Dan dinyatakan masuk neraka, gara-gara tidak ada rasa kasih sayangnya. Mohon maaf, kita harus ada rasa kasih sayang. Kasih sayang itu harus ada. Maaf, saya mau nanya. Ya. Berarti besok saya masuk surga dong Pak Ustadz. Kenapa? Kemarin saya ngasih minum sesar. Gini. Enggak. Memberi makan itu. Pilih kita nomor 2. Dimana tuh Pak? Terserah aja. Kayaknya ada kiwil di sini deh. Enggak. Bukan lagi. Silakan kiwil. Alhamdulillah. Sama halnya kepada anak, kepada orang tua. Anak itu harus bakti. Tidak boleh jauh dari orang tua. Ingat, jangan sampai orang tua butuh terhadap diri kita. Ada nih kisah, mohon maaf ya, jangan marah ya. Ya. Jangan marah ya. Ya. Orang marah cepat tua. Orang tua cepat mati. Orang tua cepat mati. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Ada seorang anak minta izin sama orang tuanya agar diberi izin untuk naik ke tanah suci. Tahu? Dia tersiksa gara-gara dosanya tidak minta izin sama orang tuanya, tinggalkan rumahnya. Kebetulan ibunya itu sudah buta, sudah lumpuh. Dan ibunya hanya punya satu anak. Anak itu berkata, "Ibu, aku izin, Bu. Untuk tahun ini aku mau naik tanah suci. Rombongan sudah mau pada berangkat ke tanah suci." Kata ibu itu, "Nak, jangan tinggalkan ibu. Siapa yang akan menyuapi ibu? Siapa yang akan memandikan ibu? Kita coba tinggal berdua, Nak." Kata anak itu, "Ibu, aku mau naik tanah suci, nanti aku bayar orang untuk mengurus ibu." Kata ibu itu, "Tidak. Itu beda antara kamu dengan tangan orang lain." Walhasil anak ini meninggalkan ibunya di tengah malam untuk berangkat ke tanah suci tanpa izin restu dari orang tuanya. Tiba-tiba ibunya bangun. Ia menyentuh tangan ibunya, tangan orang lain. Dan ibunya tahu, ini bukan tangan anakku. Tidak, mana anakku? Kata sang orang yang menjaga ibunya, "Maaf, anak ibu sudah ke tanah suci. Aku mau anakku." Dengan satu kalimat yang diucapkan oleh sang ibu, "Wahai anakku, apa yang akan engkau lihat?" Walhasil anak itu ke tanah suci, rombongannya mampir rombongannya di sebuah masjid.
Dia ketiduran dan semua rombongan pada meninggalkannya. Dan pas keluar dari masjid, sudah banyak massa untuk mengeroyok dia, dikiranya pencuri. Maka ditusuklah matanya hingga buta. Dipatahkan kakinya dan dipotonglah tangannya karena dikira pencuri. Dan dia berkata, saya bukan pencuri. Saya cuma anak yang pergi tanpa izin dari orang tuaku. Walhasil dia minta sebelum saya meninggal, dekatkan aku dengan ibuku, aku mau meminta maaf. Kata ibunya, sini nak. Ketika sampai sini nak, ibu maaf, aku tidak bisa melangkah. Mana tanganmu nak? Aku sudah tidak punya tangan bu. Tatap wajah ibu, maaf bu, aku sudah tidak bisa melihat. Walhasil dia peluk anaknya. Dan berdoalah sang ibu, ya Allah, matikanlah kami berdua. Ini jadi pelajaran besar buat kita. Jangan sampai meninggalkan orang tua. Satu kesedihan buat kita. Coba yang sudah meninggal ibunya angkat tangan saya. Ibu sudah tidak ada lagi. Iya. Umur berapa kamu ketika ibumu sudah meninggal? Umur 11-an. Ingat waktu ibu mengembuskan napas terakhir? Ingat. Kamu kangen dengan ibu? Kangen. Panggil. Panggil. Ibu. Aku kangen bu. Aku kangen bu. Aku rindu ibu. Aku rindu ibu. Apa cita-citamu nak? Kalau kamu sudah besar. Ingin membanggakan orang tua. Tahu? Orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah itu lebih dekat dan sangat dekat dengan diri kita. Mungkin ketika beliau hidup masih mungkin bisa membohonginya, tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, dia lihat kamu nak dekat. Doakan. Seorang anak datang kepada Rasul, ya Rasulullah, orang tuaku sudah tidak ada lagi. Aku masih mau berbakti kepadanya. Ya Allah, kata Nabi, doakan. Doakan ibu ya. Doakan ibu. Mungkin kita masih diam, tapi akan terasa ketika malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetes air mata kita mengingat orang tua kita. Yang pernah membentak orang tuanya, yang pernah melawan orang tuanya, yang sudah tua orang tuanya. Tolong, kesempatan buat kita. Ini adik-adik kita, dia masih mau berbakti. Ibu bapak tidak pernah mengeluh. Ibu bapak tidak pernah marah. Ya Allah. Ya Allah, Ampuni dosa-dosaku. ampuni ya Allah dosa-dosaku. Aku cinta ibuku. Aku cinta ibuku. Aku cinta ayahku. Aku cinta ayahku.
malam ini, rangkul, cium. Kita mungkin senasib. Ayah saya berpulang ke rahmatullah ketika saya masih umur 7 tahun. Kalau Rapi, iya, umur 16. apa yang membuat Rapi ingat selalu sama sosok seorang ayah? Ya, suka kangen aja.